kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Pak Yodi gimana? Alhamdulillah baik Pak. Tentunya baik Pak Ari. Jadi pada kegiatan pra-observasi kali ini saya ingin melakukan proses supervisi kelas Pak. Dan tentunya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Makanya saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini, yaitu untuk mengembangkan diri kita Pak sebagai seorang pendidik, ya Pak ya, sebagai seorang pendidik, dan juga untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses selama pembelajaran Bapak. Dengan harapan nanti sebagai persiapan awal Pak, sebagai persiapan awal biar Bapak bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan menghasilkan anak-anak mengerti. Selain itu juga Bapak akan lebih percaya diri dan memberikan pembelajaran yang baik kepada murid kita Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya akan sampaikan kepada Bapak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai ada dua. Yang pertama, untuk bagian pengetahuannya, saya ingin siswa bisa menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Yang kedua, di bidang keterampilannya, saya berharap siswa bisa menunjukkan pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan di berbagai bidang. Seperti itu Pak. Oh, jadi area pengembangan Bapak bisa kita simpulkan yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak ingin terapkan pada kelas nanti. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajar ataupun metode pembelajarannya Pak. Saya ingin siswa itu belajarnya biar bisa lebih menarik gitu. Nah, saya ingin menerapkan cara belajar yang berdiferensiasi dan bersifat siswa itu bisa dibagi sesuai dengan minat bakatnya gitu kan. Seperti itu cara belajarnya. Siswa itu terdiri dari 3 cara belajar, kinestetik, auditori, dan yang lain gitu. Itu kan ya. Jadi rencana Bapak sangat bagus sekali ya, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosi juga ya di dalamnya seperti itu. Nah, Bapak ingin pelajaran besok menggunakan media apa Pak? Saya akan menggunakan media Carta dengan model pembelajaran Jigsaw. Dengan metode Carta dan metode Jigsaw ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan kita? Rencananya insya Allah hari Kamis Pak, di kelas 81. Nanti ya, hari Kamis ya Pak ya. Nah, hari Kamis nanti harapan Bapak kegiatan observasi ini apa nih Pak? Untuk hari Kamis nanti harapan observasi ini? Saya berharap bahwa kegiatan observasi ini bisa berdampak baik bagi saya sebagai pendidik, baik kepada siswa, dan baik kepada Pak Yudi sebagai orang yang observasi saya. Gitu. Baik Pak. Kayaknya sudah cukup kegiatan pra-observasi kita nanti. Semoga nanti saat supervisi bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang Pak Ari harapkan, dan kita harapkan semua anak-anaknya juga nanti bisa mengikuti dengan baik dan benar ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan bimbingannya. Ya Pak, terima kasih sama-sama Pak Ari.
beda. Kalau cuaca itu dinginnya bisa berubah dalam sehari. Kalau itu berubahnya itu lebih lama. Bisa dalam waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ya, jadi itu bedanya. Yang pertama. Jadi cuaca itu pasti ada apa namanya? Nah, baru dari angin ya, dan matahari pengaruhnya. Tapi kalau cuaca itu bisa berubah dalam sehari, kalau itu berubahnya bisa dalam berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ya, jadi tadi sudah menjelaskan tentang apa itu cuaca ekstrim. Sekarang silakan bagi kelompok. Nah, jadi tugasnya adalah silakan cari pengaruh cuaca dan iklim di berbagai bidang. Akan jadi ya, Pak kasih waktu 10 menit. Selesai, setelah kalian siapkan dapat mempelajari kelompok kalian, silakan dilanjutkan. Cara apa Pak? Cara apa Pak? Nah, benar. Oke, nah jadi sekarang Pak minta kelompok dua yang mempresentasikan hasil dari kelompok kalian yang bisa membuatkan. Oke, yang lain perhatikan. Tolong perhatikan yang hasil kelompok dua. Oke, jadi sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Silakan. Mungkin pelajaran pada hari ini sampai di sini.
Nah, terus untuk minggu depan kita akan belajar tentang geografis Indonesia. Indonesia, tolong dipelajari. Ya, tolong dipelajari untuk materi kita pada minggu depan. Oke, mungkin pemanggilan pada hari untuk sampai di sini. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Ari. Siang Pak Jadi. Alhamdulillah Pak, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi ini ya Pak. Namun sebelumnya gimana? Apa kabar Pak Ari setelah sampai sini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Pak, baik juga Pak. Baik Pak Ari, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak ya, terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah saya amati, yang Bapak lakukan dengan tujuan, sekali lagi dengan tujuan mengevaluasi Pak ya, sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, tadi sudah Bapak lakukan proses pembelajaran. Bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang berlangsung tadi Pak? Alhamdulillah perasaan saya lega Pak, bahagia dan puas karena prosesnya berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Baik Pak, Pak Ari kira-kira ceritakan Pak area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan. Kemudian langkah-langkah apa atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Yang pertama saya yang pastinya membuat perangkat pembelajaran. Terus untuk area pengembangan yang saya ingin kembangkan ada dua, yaitu yang pertama area pengetahuan dan keterampilan. Kalau di area pengetahuan saya berharap siswa itu bisa menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Kalau untuk area keterampilannya saya berharap pada siswa itu bisa menunjukkan pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan di berbagai bidang seperti itu Pak. Oh, jadi pengembangan berkaitannya pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya? Iya. Jadi area pengembangan mana yang sudah berhasil semua kah itu Pak? Sudah berhasilkan semua? Apakah area pengembangan yang berkaitan tadi sudah berhasilkan semua? Menurut saya sudah berjalan dengan baik Pak, namun masih ada kekurangan. Sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan ya Pak. Menurut Pak Ari, kekurangan atau kendala apa yang Bapak hadapi pada proses pembelajaran tadi Pak di kelas tadi? Menurut saya kekurangan yang saya hadapi itu lebih kepada ke siswa Pak. Jadi siswa itu masih ada beberapa siswa yang belum berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Oh, jadi siswa itu kurang aktif Pak Ya. Dan mungkin saat diskusi dia itu hanya mengandalkan temannya Ya. saja ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Mengandalkan temannya yang lebih menonjol. Lebih menonjol. Nah, kira-kira mengapa hal itu Pak? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mereka kurang aktif dan tidak terlibat dalam diskusi. Mungkin menurut saya itu membagi kelompok itu terlalu banyak. Oh, jadi menurut Bapak terlalu banyak kelompok, Ya. jadi tidak begitu efektif ya Pak ya. Terus bagaimana rencana Bapak ke depan? Rencana saya ke depan saya ingin membagi siswa itu berdasarkan minat dan bakatnya. Minat dan bakatnya Pak ya. Misalnya tadi apa Pak? Auditory ya. Auditori, kinestetik, Audio Ya. dan visual ya Pak ya. auditori, visual dan kinestetik. Apakah itu akan membuat mereka nyaman Pak? Menurut saya itu akan membuat mereka nyaman Pak, Oh, karena sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Oh, jadi setuju sekali Pak. Jadi intinya gaya belajarnya kita sesuaikan dengan kenyamanan mereka. Yang suka audio ya di audio, visual di visual, kinetik di kinetik. Nah, jadi Bapak menggunakan pendekatan apa tuh Pak per kelompoknya Pak? Saya menggunakan
tindakan sosial emosional. So, gitu ya Pak ya. Jadi sosial emosionalnya yang Bapak terapkan di situ ya Pak. Apakah Bapak akan melakukan observasi minat dan cara belajar muridnya? Ya, untuk kedepannya saya akan melakukan observasi untuk mengetahui minat dan gaya belajar mereka. Oh, jadi iya tadi tersirat di situ ya Pak. Ya. Jadi Bapak nyari mungkin itu. Jadi modelnya seperti apa Pak kira-kira Pak yang nantinya ke depannya Pak? Saya akan membagi beberapa kelompok dan penugasan berdasarkan gaya belajar mereka. Oh iya. Jadi semoga rencananya sangat bagus Pak Ari. Jadi semoga apa yang Pak Ari rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar dan proses pembelajarannya bisa baik ya Pak. Saya tunggu nanti cerita-ceritanya, baik nanti bisa direalisasi ataupun belum ya Pak ya. Saya tunggu ya Pak. Kira-kira kapan Bapak mau melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin tahun depan Pak. Oh iya ya, ini udah akhir semester ya, sudah masa habis. Jadi sekali lagi kiranya nanti tahun depan proses pembelajaran dari Pak Ari semakin meningkat ya Pak. Jadi Pak Ari, terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan dan jawabannya yang telah Bapak berikan. Semoga rencana yang Bapak rencanakan bisa terjadi dan dapat direalisasikan. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat siang Pak. Siang Pak Yudi. Thank you. Gadis.